Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1, Lani Zuneri dan 2, Suwarto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep dasar keuangan. Konsep keuangan. Keuangan dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola uang yang mencakup proses memperoleh dana, mengalokasikan dana, serta mengelola aset yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat optimal. Dengan kata lain, keuangan tidak hanya sebatas pencatatan arus kas masuk dan keluar, tetapi juga menyangkut strategi dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa kini dan masa depan. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan. Ruang lingkup keuangan terbagi ke dalam beberapa aspek utama. Pertama adalah keuangan pribadi atau personal finance yang membahas pengelolaan keuangan individu seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi. Kedua adalah keuangan perusahaan atau corporate finance yang berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola dana untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Ketiga adalah keuangan publik atau public finance yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur anggaran negara, pajak, serta pengeluaran untuk kepentingan masyarakat luas. Kemudian ada pun beberapa prinsip-prinsip yang membentuk dasar keuangan. A. Prinsip risk aversion adalah kecenderungan untuk menolak atau menghindari peluang yang beresiko. Keseimbangan harus terjaga dalam mengambil keputusan. B. Prinsip time value of money adalah uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan karena nilai uang berubah seiring waktu. C. Prinsip surplus kas adalah kondisi di mana pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Surplus kas sebaiknya ditempatkan di bank atau instrumen lain agar produktif. D. Prinsip diversifikasi adalah strategi menyebarkan investasi ke berbagai instrumen agar resiko berkurang. E. Prinsip pasar modal yang efisien adalah pasar modal efisien sama dengan harga saham, cepat menyesuaikan dengan informasi. Di pasar efisien, harga saham mencerminkan nilai yang wajar. F. Prinsip bias perpajakan, yaitu pajak mempengaruhi keputusan bisnis. Setiap tambahan keuntungan perusahaan akan dikenakan pajak. Maka dari itu, manajer harus mempertimbangkan pajak saat membuat keputusan keuangan. G. Prinsip kondisi persaingan pasar. Persaingan pasar yang ketat memaksa perusahaan menggunakan dana seefektif mungkin. Informasi tentang kondisi persaingan penting untuk menentukan strategi keuangan. H. Prinsip incremental benefit adalah keputusan keuangan harus mempertimbangkan manfaat tambahan atau incremental benefit dibandingkan dengan biaya tambahan. I. Prinsip agency problem, yaitu ada konflik kepentingan antara manajer atau agen dengan pemilik prinsipal. Manajer kadang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada perusahaan. Solusinya, monitoring, insentif, dan sistem pengawasan agar manajer tetap selaras dengan tujuan perusahaan. J. Prinsip etis adalah keputusan keuangan harus dijalankan sesuai etika dan aturan. Manajer keuangan harus profesional dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Kebutuhan akan transaksi keuangan. Sebuah transaksi adalah perjanjian yang dibuat oleh minimal dua pihak dengan tujuan mencapai keuntungan bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam kegiatan penjualan beli dan perdagangan. Aktivitas ini mencakup pertukaran produk atau layanan yang fokus pada kepentingan pembeli dan pelaku usaha. Untuk menjamin kelancaran transaksi keuangan, diperlukan suatu sistem yang mampu mencatat secara tepat dan teratur semua aliran dana masuk dan keluar. Yang selanjutnya adalah stabilitas ekonomi dalam konsep keuangan syariah. Stabilitas ekonomi adalah suatu kondisi di mana sistem ekonomi berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap permasalahan internal dan eksternal. Stabilitas sistem keuangan ini memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.
Namun, ada suatu kondisi pada sistem keuangan yang tidak stabil berpotensi menimbulkan krisis keuangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Adapun komponen-komponen stabilitas ekonomi yang dapat dinilai dengan mengamati berbagai indikator, yaitu yang pertama adalah keseimbangan harga atau inflasi terkendali, di mana inflasi yang stabil dan menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi saat menentukan harga barang atau jasa, dan dapat menjaga daya beli penduduk dan juga merangsang kegiatan investasi. Yang kedua adalah ekspansi ekonomi yang konsisten, di mana laju ekspansi ekonomi yang stabil menandakan peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi bebas dari ketidakstabilan yang cukup besar. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran minimal, di mana kesempatan kerja yang memadai ditambah dengan pengangguran yang rendah, menunjukkan ekonomi yang berkembang yang mampu mengintegrasikan tenaga kerjanya secara efektif. Yang keempat adalah keseimbangan nilai tukar mata uang, di mana nilai tukar mata uang yang stabil mencerminkan kepercayaan global terhadap ekonomi suatu negara, memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Yang kelima adalah keseimbangan fiskal, di mana manajemen anggaran yang hati-hati ditandai dengan defisit anggaran yang terkendali, menjaga utang publik dalam batas yang dapat diterima, dan juga memastikan keberlanjutan inisiatif pembangunan dan teori persaingan. Teori intermediasi keuangan menekankan peran lembaga keuangan sebagai perantara yang efisien dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan, sehingga memungkinkan pengelolaan aset, kewajiban, dan modal secara optimal. Adapun indikator keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan yang mencerminkan kinerja internal dalam konteks ini meliputi berbagai rasio, yaitu yang pertama adalah Capital Adequacy Ratio, di mana mengukur kecukupan modal perusahaan atau bank untuk menutupi resiko-resiko yang dihadapi, sehingga menjaga stabilitas dan kepercayaan. Yang kedua adalah Net Interest Margin, di mana mengukur dampak profitabilitas terhadap stabilitas ekonomi pada bank atau perusahaan. Yang ketiga adalah Loan to Deposit Ratio, di mana mengukur kapasitas bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Yang keempat adalah Non-Performing Loan, di mana menguji rasio keuangan bermasalah yang mencerminkan resiko kredit dan kualitas portofolio pinjaman. Yang terakhir adalah stabilitas ekonomi terhadap pengaruh keuangan eksternal. Dari perspektif eksternal, kestabilan ekonomi meningkatkan keyakinan di kalangan pasar, para investor, serta mitra bisnis. Kurs yang konsisten, inflasi yang terjaga, dan tingkat bunga yang relatif rendah dan stabil mengurangi risiko dalam transaksi finansial seperti perubahan nilai tukar dan adanya peningkatan biaya pinjaman. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.